Selamat datang Bapak Ibu, para pendidik dan dosen sekalian. Kali ini kita akan membedah sebuah model pedagogi yang sangat transformatif, sebuah model yang pada dasarnya merevolusi cara kita memanfaatkan waktu tatap muka di kelas, Flipped Classroom. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan fundamental yang mungkin sedikit provokatif. Di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini, apakah peran kita sebagai pengajar masih sebatas mentransfer pengetahuan? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi titik awal lahirnya model flipped learning. Agar pembahasan kita terarah, ada 4 tujuan utama yang akan kita capai bersama. Pertama, kita akan memahami mengapa model tradisional mulai dipertanyakan. Kedua, kita akan mendefinisikan flipped learning dan 4 pilar esensialnya. Ketiga, kita akan menganalisis arsitektur implementasinya secara praktis. Dan terakhir, kita akan mengevaluasi tantangan serta potensi masa depannya. Baik, ini adalah peta jalan kita untuk beberapa waktu ke depan. 4 bagian yang akan memadu kita untuk memahami model ini secara lebih utuh dan komprehensif. Oke, mari kita selami bagian yang pertama. Ini adalah tentang sebuah pergeseran paradigma yang paling mendasar dalam peran seorang pendidik, yaitu dari seorang sage on the stage, orang bijak di atas panggung, menjadi seorang guide on the side, pemandu yang mendampingi mahasiswa. Nah, disinilah letak kontrasnya yang paling tajam. Coba perhatikan, model tradisional menempatkan bagian yang relatif mudah, yaitu transfer informasi di dalam kelas. Sementara bagian yang paling sulit, yaitu menerapkan konsep, justru dilemparkan ke mahasiswa untuk dikerjakan sendirian di rumah, tanpa bantuan siapapun. Flipped Classroom membalik total logika ini, dengan membawa bagian tersulit itu ke dalam kelas, di mana kita sebagai dosen hadir untuk membimbing. Jika kita petakan ke dalam taksonomi Bloom yang kita semua kenal, masalahnya menjadi semakin jelas. Waktu tatap muka yang sangat berharga di kelas tradisional itu habis hanya untuk tingkat kognitif terendah, mengingat dan memahami. Justru saat mahasiswa paling butuh bimbingan untuk menganalisis, mengevaluasi, apalagi mencipta, mereka dibiarkan berjuang sendirian di rumah. Dan inilah inversi yang brilian dari Flipped Classroom. Model ini mendedikasikan waktu premium di kelas untuk aktivitas kognitif tingkat tertinggi. Saat itulah kehadiran seorang ahli, yaitu kita sebagai dosen, menjadi paling krusial untuk memfasilitasi diskusi, debat, dan pemecahan masalah yang kompleks. Secara teoretis, pendekatan ini didukung kuat oleh teori beban kognitif. Dengan materi prakelas seperti video, mahasiswa punya kendali penuh atas kecepatan belajarnya. Mereka bisa menjeda untuk berpikir atau memutar ulang bagian yang sulit, sesuatu yang mustahil dilakukan dalam sebuah ceramah langsung di kelas. Baik, setelah kita memahami mengapa model ini muncul, sekarang kita beralih ke bagian kedua. Apa sebenarnya definisi formal dari flipped learning dan apa saja pilar-pilar yang menopangnya agar ia tidak sekedar menjadi tren sesaat? Menurut Flipped Learning Network, kata kunci yang perlu kita garis bawahi adalah pendekatan pedagogis. Jadi, ini bukan soal teknologinya ya. Inti dari Flipped Learning adalah transformasi ruang belajar kelompok menjadi sebuah arena interaksi yang dinamis, bukan lagi sekedar tempat untuk mendengarkan secara pasif. Nah, sangat penting untuk kita meluruskan beberapa miskonsepsi umum. Pertama, ini bukan hanya soal video, materi prakelas bisa sangat beragam. Kedua, peran dosen bukannya tergantikan, tapi justru menjadi jauh lebih kompleks dan krusial sebagai seorang fasilitator. Dan ketiga, mahasiswa sama sekali tidak dibiarkan belajar sendiri, mereka dibimbing dalam kerangka yang sangat terstruktur. Agar implementasinya kokoh, ada 4 pilar yang dirumuskan, disingkat FLIP. F untuk Flexible Environment, artinya lingkungan belajarnya harus fleksibel. L untuk Learning Culture, ada pergeseran budaya dari berpusat pada dosen menjadi berpusat pada mahasiswa. I untuk Intentional Content, di mana kita harus sengaja memilih materi mana yang cocok untuk mandiri dan mana untuk di kelas. Dan terakhir, P untuk Professional Educator, yang menuntut peran baru dari kita sebagai pendidik yang jauh lebih dinamis. Oke, teorinya sudah cukup jelas. Sekarang, mari kita masuk ke aspek yang paling praktis, bagaimana sebetulnya kita merancang pengalaman Flipped Classroom. Ini adalah arsitektur 3 fase yang bisa menjadi panduan kita. Prosesnya sangat logis, dimulai dari fase prakelas, di mana mahasiswa mendapat paparan pertama. Kemudian fase di dalam kelas, di mana konstruksi pengetahuan aktif terjadi. Dan diakhiri dengan fase pasca kelas untuk konsolidasi. Mari kita bedah satu persatu. Jadi, di fase prakelas, ada 2 poin yang tidak bisa ditawar. Pertama, desain materinya harus ringkas dan fokus. Lupakan rekaman kuliah 1 jam penuh. Yang kedua, dan ini super penting, adalah mekanisme akuntabilitas. Tanpa ini, mahasiswa mungkin datang ke kelas tanpa persiapan dan semua rencana aktivitas kita bisa gagal total.
Kuis singkat atau tiket masuk adalah cara yang efektif untuk memastikannya. Nah, karena kita sudah membeli waktu dengan memindahkan ceramah keluar kelas, sekarang kita punya kemewahan untuk melakukan berbagai strategi pembelajaran aktif ini. Mulai dari yang sederhana seperti think, pair, share, hingga yang kompleks seperti problem-based learning. Inilah jantung dari model flipped classroom, di mana pembelajaran yang mendalam sesungguhnya terjadi. Agar lebih konkret, mari kita lihat sebuah studi kasus dari bidang yang sangat teknis, di mana model ini ternyata bisa sangat efektif, teknik informatika. Dan ini adalah ilustrasi yang sangat cemerlang. Sebelum flip, kita melihat skenario yang sangat umum, frustrasi. Mahasiswa pusing sendirian saat mencoba coding di rumah. Setelah flipped, kelas berubah menjadi sebuah lab kolaboratif. Dosen tidak lagi berceramah tentang sintaksis, tapi berperan sebagai konsultan ahli, membantu memecahkan masalah logika secara real-time. Perbedaannya sangat signifikan. Tentu saja, implementasi model ini bukanlah tanpa tantangan. Jadi, di bagian akhir ini, kita akan membahasnya secara jujur dan realistis. Apa saja hambatan yang mungkin muncul, dan bagaimana masa depan dari model ini? Biasanya ada 3 tantangan utama yang muncul. Tapi, kabar baiknya, untuk setiap tantangan ini ada solusinya. Resistensi dari mahasiswa, kuncinya adalah transparansi dan komunikasi. Masalah free rider dalam kerja kelompok, kita bisa gunakan evaluasi sejawat. Beban kerja dosen yang terasa berat di awal, kita bisa mulai dengan mengkurasi sumber daya yang sudah ada. Tidak harus membuat semuanya dari nol. Kedepan model ini tidak statis, ia terus berevolusi. Dan gelombang berikutnya yang sangat potensial adalah integrasinya dengan kecerdasan buatan atau AI, membawa flip learning ke level yang sama sekali baru. Coba bayangkan, AI bisa berfungsi sebagai tutor pribadi yang tersedia 24/7 untuk menjawab pertanyaan mahasiswa. AI juga bisa memberikan analisis data kepada kita untuk pembelajaran yang lebih adaptif. Bahkan, AI bisa membantu kita sebagai dosen dalam menyiapkan materi. Potensinya sungguh besar. Pada akhirnya, secanggih apapun teknologinya, kita harus kembali ke esensi. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa flipped learning adalah tentang pedagogi, bukan teknologi. Kualitas interaksi yang kita rancang secara sengaja di dalam kelas, itulah yang menjadi penentu keberhasilannya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Bapak dan Ibu dengan sebuah pertanyaan untuk direfleksikan. Dari semua yang telah kita bahas, coba pikirkan, satu saja aktivitas pembelajaran aktif yang paling mungkin dan paling berdampak jika diterapkan di kelas Anda. Aktivitas apa itu, dan mengapa Anda memilihnya?